Setelah saya bahas tips tentang persiapan sebelum naik pesawat ke luar negeri, prosesnya seperti apa di bandara sampai naik pesawat, dan apa aja yang harus dilakukan ketika kita transit. Akhirnya, tiba saatnya saya kembali dengan informasi mengenai persiapan sebelum landing ke bandara tujuan. Kira-kira prosesnya apa saja di bandara sampai kita keluar dari bandara tersebut. Tapi sebelumnya, saya minta dukungan dari kalian dengan like video ini, subscribe channel saya, dan jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan komen di bawah. Pasti saya jawab. Saya Fajar Aris, selamat datang kembali di channel saya. Bagi yang baru berkunjung, salam kenal ya. Oke, saya umpamakan kalian sudah mengerti dan paham mengenai aturan tentang kebijakan berkunjung saat pandemi di negara tujuan. Seperti misalnya, menyediakan sertifikat vaksinasi, karantina jika memang ada, tes PCR, atau mengisi form atau aplikasi dari negara tujuan. Saya tidak akan membahas lebih dalam mengenai kebijakan seperti ini karena kebijakan setiap negara tentang kunjungan saat pandemi itu berbeda-beda dan juga bisa berubah sewaktu-waktu. Sebelum pesawat landing di bandara negara tujuan, pramugara dan pramugari akan membagikan disembarkation card atau arrival card. Nah, bentuknya seperti ini. Ini contoh disembarkation card atau arrival card dari negara Singapura. Nanti kita harus mengisi form yang ini secara lengkap. Ini adalah dokumen legal yang digunakan oleh petugas imigrasi negara tujuan untuk memperoleh informasi dari penumpang yang naik pesawat. Form yang harus diisi nanti bentuknya berbeda-beda setiap negara. Jadi, jangan ragu untuk tanya penumpang sebelah atau pramugari jika kalian tidak mengerti cara untuk mengisi formnya atau kurang jelas. Ingat, pastikan semua terisi secara lengkap kecuali yang bertuliskan office use only. Tulis dengan huruf kapital atau huruf besar semua. Jangan sampai ada coretan karena petugas imigrasi tidak suka arrival kita banyak coretannya. Kalaupun kalian salah tulis atau salah mengisi data formnya, kalian bisa minta lagi cardnya ke pramugara atau pramugari yang bertugas. Tips dari saya, bawa pulpen sendiri yang tintanya tidak black bearan, jadi tidak mengotori cardnya ketika kalian menulis. Sebenarnya kalau kita nggak bawa pulpen pun, pramugari atau pramugara tetap bakal ngasih kita pulpen. Tapi ya lebih enaknya kita bawa sendiri aja. Setelah pesawatnya landing dan kita turun dari pesawat yang koridornya lumayan panjang, nanti di sana banyak petugas yang mengarahkan kita ke arrival dan baggage claim. Tapi di beberapa negara seperti di Thailand misalnya, kita harus melalui prosedur kesehatan dulu, seperti menunjukkan form Thai Pass yang sudah kita isi. Bahkan di beberapa negara lain masih mengharuskan tes PCR dan karantina. Di sini saya anggap kalian sudah lolos prosedur protokol kesehatan. Setelah itu kalian akan diarahkan ke Immigration and Passport Control. Banyak orang yang cepet-cepetan jalan, bahkan berlari agar tidak mendapatkan antrian yang paling belakang. Terutama pada saat-saat high season, di mana banyak sekali orang yang datang ke negara tujuan yang akhirnya antrian di paspor kontrol mengular panjang. Siapkan paspor kita, siapkan juga arrival card yang sudah kita isi. Biasanya saya akan menaruhnya seperti ini. Saya akan selipkan di paspor, dan ini ada contoh 2 boarding pass karena waktu itu transit, dan saya akan naruhnya seperti ini. Ups. Jadi akan seperti ini. Kalau misalkan arrival card kita hilang atau kalian dirasa salah menulis informasi di dalamnya, kalian bisa minta lagi ke petugas yang mengawasi kita di antrian passport control. Kalian nggak perlu panik, tinggal minta saja, mereka punya stok banyak kok. Kalau kalian belum yakin informasi yang kalian tulis di arrival card itu sudah benar atau belum, jangan ragu untuk tanya sama orang yang mengantri di depan atau di belakang kita. Atau kalau jarak kalian dekat dengan petugas yang mengawasi di situ, silahkan kalian tanyakan saja ke mereka. Mereka akan senang hati membantu kita dan memberitahu kolom apa harus diisi apa. Tanyakan dengan ramah, senyum, dan tetap percaya diri ya. Anggap saja diri kalian itu orang yang sudah terbiasa bepergian ke luar negeri dan kebetulan kalian baru pertama kali mengunjungi negara tersebut. Mereka sangat memaklumi kalau ada orang yang tidak mengerti apa yang harus diisi di form arrival card kita. Karena setiap negara arrival card-nya berbeda-beda. Dan pastinya kita bukan satu-satunya orang yang tidak mengerti dan bertanya tentang hal ini. Pokoknya jangan sampai kalian ragu, jangan sampai kalian minder atau malu untuk bertanya. Justru ketika kalian menunjukkan gelagat seperti orang yang kebingungan dan menimbulkan kecurigaan dari petugas, kemungkinan besar kalian akan digiring ke suatu tempat dan kalian akan diberi banyak pertanyaan. Jadi jangan pernah ragu untuk bertanya. Setelah semua dokumen disiapkan dan akhirnya giliran kalian berdiri di depan passport control agent, tunjukkan sikap ramah, senyum, dan percaya diri.
Tapi jangan over ya, serahkan paspor dan arrival card kalian. Dan jika petugas meminta kita menunjukkan dokumen-dokumen pendukung, seperti bukti pembelian tiket pesawat pulang pergi, bookingan hotel, atau surat sponsor dari keluarga atau teman yang mengundang kita ke negara tersebut, baru deh kita kasih semua dokumennya. Jadi pastikan dokumen-dokumen tersebut sudah ada di tangan atau sudah dipersiapkan. Jadi jangan sampai dokumen tersebut masih ada di tas atau masih ada di koper kabin dan kalian harus bongkar koper kabin kalian atau tas kalian di depan paspor control agent. Pastinya petugasnya nggak bakal suka karena mereka harus mengurus antrian yang lainnya dan yang ada kita disuruh minggir untuk antri ulang. Petugas imigrasi itu tegas dan galak ya. Jadi sebisa mungkin jangan sampai kita merepotkan mereka yang akhirnya membuat mereka marah karena mereka lah yang punya wewenang yang memberikan kita izin masuk atau menolak kita masuk ke negara tujuan. Jadi please permudah pekerjaan mereka, maka kalian akan dipermudah masuk ke negara tersebut. Lalu kalian akan ditanya, apa tujuan kalian datang ke negara tersebut? Berapa lama? Dan tinggal di mana? Jawab dengan singkat, jelas, dan jangan bertele-tele. Apalagi sampai curhat masalah pribadi. Setelah dirasa cukup, kalian akan diminta berdiri di depan kamera dan kalian akan melakukan pemindaian sidik jari. Setelah itu, paspor dan arrival card kalian akan diberikan stempel. Jangan sampai kartu ini hilang karena kartu ini penting banget. Selipkan selalu kartu ini di paspor kalian. Akan lebih aman kalau paspor kita dipakein paspor holder. Jadi kita nggak perlu khawatir arrival card kita akan keselip atau jatuh dari paspor kita. Setelah melalui passport control, kalian akan diarahkan menuju area baggage claim yang punya koper bagasi. Bagi yang nggak punya, kalian bisa langsung keluar dari bandara. Tapi bagi kalian yang ada bagasi, kalian harus menuju area baggage claim. Areanya ini searah dengan area keluar bandara. Di area baggage claim ini, akan ada banyak orang yang datang berkumpul menunggu koper mereka keluar dari carousel yang berjalan. Nah, untuk mengetahui di carousel mana koper kita akan muncul, kalian bisa lihat monitor di atas tiap carousel yang ada. Misalkan saya naik Singapore Air dari Singapura ke Thailand. Jika kalian sudah menemukan monitor yang mencantumkan nomor penerbangan kalian, berarti tunggu saja koper kalian keluar dan berjalan di carousel itu. Kalau kalian sudah bolak-balik mencari nomor penerbangan kalian di setiap monitor carousel dan kalian masih belum menemukannya, kemungkinan koper-koper dari penumpang penerbangan tersebut memang belum dikeluarkan karena masih ngantri dengan koper-koper dari penerbangan yang sebelumnya sudah landing. Atau kalian sudah nunggu lama di depan carousel yang mencantumkan nomor penerbangan kalian, tapi kalian masih belum dapat kopernya sampai akhirnya nomor penerbangan kalian hilang dan diganti nomor penerbangan selanjutnya. Jika kasusnya demikian, kalian langsung tanyakan saja ke petugas untuk melacak keberadaan koper bagasi kalian. Kalian tinggal menunjukkan kartu bagasi kalian, lalu petugas akan melacak apakah koper kita sudah sampai di negara tujuan atau masih belum diterbangkan atau malah tidak diterbangkan sama sekali karena di dalamnya terdapat barang-barang yang dirasa mengancam keselamatan penerbangan. Itulah pentingnya kalian nonton video saya mengenai aturan koper bagasi pesawat untuk menghindari hal ini terjadi. Bagi yang belum nonton, saya sudah taruh linknya di deskripsi ya. Setelah koper bagasi di tangan, akhirnya kalian bisa keluar dari bandara. Biasanya masih di area bandara, ada money changer, taksi bandara, atau penjual kartu SIM untuk paket data. Ya, walaupun harganya lebih mahal daripada kalau kita beli di counter luar ya, tapi bagi yang baru pertama kali ke luar negeri, apalagi di negara tersebut nggak ada teman atau keluarga yang menjemput, kartu SIM untuk paket data ini penting banget untuk pesen taksi online misalnya, atau membantu kita menggunakan Google Map. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang baru pertama kali mau naik pesawat ke luar negeri. Saya doakan semoga perjalanan kalian lancar sampai tiba di negara tujuan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.